Iya, nah itu komun eta mau sepanjang yang pernah kita bahas kan. Jadi suasana kota itu terganggu dengan tadi. Padahal di era digital sekarang, saya sih berharap ya bahwa iklan itu dina di medsos saja gitu kan. Ulah di tempat gitu, taman dipasang sebagainya gitu kan. Ngomongin etika, Pak. Yang ono etikanya jore, ini etikanya bagus. Ini mah kita nilai aja siapa ya caleg atau presiden wakil presiden yang naruh spanduk bukan pada tempatnya, berarti tidak beretika. Iya. Gitu. Lahan parkir tidak mencukupi, harusnya disiapkan. Dan harusnya tidak diizinkan kalau nggak punya lahan parkir. Itu tidak cukup kan, harus dihitung. Iya. Ketika ini membangun sebuah kawasan Pujasera, katakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Randi Abdul Aziz di podcast kesayangan kita Bravo Channel Indonesia. Kita ngobrol-ngobrol santai sekarang masih dengan Pak Rustandi. Pak, kumaha ada, Mang? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Subhanallah. Kali ini kita ngobrol-ngobrol santai aja, Pak. Santai ringan gitu kan, karena masyarakat sudah diberatkan dengan isu politik sekarang. Ya kan, kalau kita ngebahas yang ringan-ringan aja. Nah, Randi ini pengen bahas terkait makanan ringan, Pak, yang ada di Yasmin. Ya kan, makanan ringan yang ada di Yasmin di depan Lotte Mart gitu kan. Sektor 4 ya? Saya sektor 4. Oh iya, Bapak sektor 4 nih, di sektor 4 yang Rasa Mala. Berjajar tuh, Pak. Iya. Kayaknya kurang ketata gitu. Padahal di situ anggaplah sebenarnya pintu gerbang elit itu di Yasmin. Betul, karena itu pintu utamanya. Pintu utama tol kan. Iya. Itu gimana sih, Pak, sebenarnya pengelolaannya itu teh? Ya, kalau ini kan nyambung dengan ketegasan pemerintah daerah. Iya. Kan? Kami di sini dengan sekitar 40 warga lah di sektor Rasa Mala itu memang merasakan ketidaknyamanan melihat lingkungan sekitar. Problem kami itu adalah yang pertama masalah PSU. Karena kan kalau di tempat saya tinggal ini adalah PSU-nya beli coupling. Oh gitu. Sehingga tidak dilengkapi dengan sarana yang lain. Hanya coupling rumah saja. Tempat ibadah nggak ada, olahraga tidak ada, kiri kanan semua coupling. Kalau kata kita mau klaster ya. Klaster gitu kan. Jadi klaster, bahkan saya tidak melihat ya di Yasmin itu hanya di tempat yang lain nih, klaster yang lain juga kan hanya masjid. Olahraganya itu nggak ada tuh. Nggak ada sarana olahraganya. Pertama itu, sehingga kondisi penataan lingkungan pemeliharaan nggak jelas. Ya kan nggak jelas, sehingga kalau tanpa ada partisi warga di sini pasti akan semakin semerawut. Cuman kan yang dibuat bingung adalah bagaimana sesuatu kawasan, kan gini, Yasmin itu kalau nggak salah jadi kawasan eksklusif loh, Pak ya? Iya, termasuk itu kawasan baru. Yang elit di Kota Bogor. Kota Bogor. Kan? Betul. Indraprasta, ya kan? Kalah sekarang sama kita sebenarnya. Yasmin, depan tol gitu kan. Betul. Jadi orang Jakarta, orang manapun di Indonesia datang ke Bogor teh lewat Bogor nih kan, turun ngeliat mukanya Bogor. Sangat strategis dari sisi alur transportasi. Gitu kan. Jadi maka nyaman lah tinggal di sini. Harusnya. Pas turun, wah mukanya bagus nih. Pas masuk turun pisan, pedagang kiri kanan. Ya, nah ini problem nih. Problemnya tinggi itu, Pak. Kalau dulu kan pernah Pak Wali Kota janji politiknya kan, ingin menertibkan kota taman. Nah, itu tadi. Ternyata sekarang di kawasan kami di sini kan kota kaki lima. Bahaya kalau kaki lima, kaki naga. Semrawut gitu kan. Kacau. Nah, kami sih tidak menafikan persoalan pedagangnya, tetapi tempatkan di tempat yang seharusnya. Tertata. Badan jalan pun sekarang sudah dipakai. Oh iya, Pak. Taman pun sekarang sudah dipakai. Artinya apa? Ada kebutuhan masyarakat untuk berjualan, ruangnya tidak disiapkan. Nah, yang contoh di Bandung lah, Plaza Bandung Indah itu, dulu kan kumuh tuh, sama persoalan lebih parah dari ini. Ketika saya datang ke Bandung, kok jadi rapih lagi? Ya, Plaza Bandung kan jadi hidup lagi, jadi nyaman lagi. Saya tanya, kemana pedagang masuk ke dalam itu? Di lantai bawah teh? Ya. Gitu underground ya, gitu kan. Ternyata saya masuk ke situ, para pedagang di sini. Nah, mestinya kan kalau ATM itu kan amati, tiru, modifikasi gitu kan. Kalau istilah Pak Gubernur itu kan, Bogor bisa dilakukan itu. Sebenarnya yang dibikin aneh itu adalah bagaimana, gini Pak, contohnya bukan hanya di sini, Taman Helang. Eksklusif juga Taman Helang, Pak. Bima Arya bikin taman yang itu kan dulu kan lapangan semea ya, Pak? Iya. Karena ada SMK di situ. Ada SMK, lapangan semea dijadikan tempat main bola, kumuh dan segala rupa, dia rubah jadi taman, tapi tetap
kaki lima tadi tertibkan. Ya, harusnya ada slot di situ kan? Iya. Terbangun satu tempat khusus untuk pedagang kaki lima. Tapi kan enggak sekarang. Betul. Tetap aja kan? Jangan-jangan di sempur ya? Sempur. Begitu juga tuh. Kalau sempur sekarang udah tertata. Ya, cuman agak sekarang ini udah mulai merambah lagi tuh. Ya. Jadi gini Pak, kalau malam hari Minggu tuh ya, kalau ke sempur itu yang bagus itu tengahnya doang. Oke. Jadi di pinggir-pinggir iya. Itu pedagang film. Iya, itu maksudnya. Maksud saya kan berjejer. Jadi kalau kita berpikir itu kalau menata sebuah mini kawasan lah. Iya. Harusnya dipikirkan akan tumbuh. Iya, betul. Dalam kutip nih, keperluan orang-orang kene lah, tempat jajan di mana. Benar. Mestinya dibikin gerainya Pujasera. Eta lebih gagah. Nah, di kita juga nih di tempat kawasan saya mestinya kan dibikinlah tempat tanah yang kosong. Atau di manalah di sepanjang itu kalau punya orang yang disewakan oleh pemerintah agar tertib lalu lintas di situ, maka dibikinlah Pujasera. Masuk ke situ. Saya yakinlah kita nih sebagai pembeli lah makanan, kalau tidak ada yang jualan makanan di situ, tidak akan loh. Yeah. Pasti akan mencari di mana tempat jualan. Sekarang ini ada Nako, ada sebagai itu parkir di badan jalan itu. Ya kami yang tinggal di situ merasa tidak nyaman. Repot. Apakah kami bisa bertindak? Tidak bisa bertindak. Karena itu adalah kewenangannya Pol PP. Berarti ada tuh pasukan, kalau di kami itu di Kota Bogor itu yang gerak cepat itu kan? Iya, betul. Ya tidak berjalan kalau di sepanjang jalan ini. Satgas mobilnya nggak dibere. Iya, di sepanjang ini kan tidak jalan. Wow. Ya. Tapi kan apakah itu solusi? Tidak solusi. Untuk para pedagang, dia kan hilang mata pencariannya. Makanya tadi kalau kita ngambil solusi, tempatkan para pedagang sesuai dengan kemampuan pemerintah kota untuk tetap dia bisa berjalan di situ. Yasmin itu yang ke dalam Pak, yang dari ini dari Giant tuh. Ya pokoknya dari ke sana tuh sektor 6 sampai dengan sana tuh pertigaan. Itu kumuh. Padahal kan di dalam bukannya ada food court ya, Pak? Nah, maksud saya ke situ. Yang masuk ke dalam tuh yang mau tembus ke Cimanggu. Yang di depan pisan sama gang rumah Bapak nih. Oh, teman, food court yang komersial ya? Komersial itu ya? Iya, harusnya kan khusus lah Pemda membuka slot untuk para pedagang kaki lima. Karena harga lagi kan bukan harganya food court yang ada di situ kan. Makan terjangkau itu kan. Coba lihat kebayang sehari-hari kita keluar, parkir di situ, jualan di situ, semeraut. Waduh, repot itu. Jadi ada jalan layang juga ternyata terganggu juga penyempitan jalan. Iya pasti. Harusnya ya disiapkan parkir dan lagi ya ketegasan Kemprod itu ketika ada misalkan katakanlah slot-slot untuk Nako, untuk ayam apa di situ. Lahan parkir tidak mencukupi, harusnya disiapkan. Dan harusnya tidak diizinkan kalau nggak punya lahan parkir. Itu tidak cukup kan, harus dihitung. Iya. Ketika ini membangun sebuah kawasan Pujasera katakanlah semacam Nako lah, berapa kapasitas parkir? Nah mestinya gitu kan kalau melihat ada kendaraan di luar situ segera tindak dong. Iya betul. Harusnya. Sekarang gini Pak, di Yasmin itu di lampu merah aja kan ada McDonald, ya kan? Iya. Terus di belah sininya ada apa sih? Migacoan tuh. Migacoan. Lapangan parkir cerut yang bisa gitu. Itu. Yang cuma mencukupi kan Hokbento mencukupi itu. Hokben masih cukup gitu kan. Tapi yang kesininya nih ya. Waduh. Apalagi misalkan di sini ada layanan umum rumah sakit. Rumah sakit pasti kan dalam keadaan tertentu ketika pengunjung hari di situ pasti kan padat. Nah mestinya mencari lahan di mana lahan kosong gitu kan. Apakah sewa dan sebagainya. Ada niat untuk bertibkan. Sekarang kok dibiarkan. Nah itu kacau gitu. Kalau kami sebagai warga merasa kurang nyaman. Cuma lucunya Pak waktu itu yang samping pengadilan agama. Iya. Makan ceritanya kan di wartegnya gitu kan. Warteg beres makan mau pulang, ambil motor. Tukang parkiran Pak datang. Pak. Minta parkir. Ya kan kalau misalkan kita harus seperti itu ya nggak apa-apa. Tukang parkir tapi nanti dipekerjakan di situ. Iya, jadi apa aja kan? Kan kita itu kan trotoar gitu ya. Trotoar. Tukang warteg nggak punya tempat parkir, kita akhirnya parkir di trotoar. Kalau enggak di samping jalan dong. Ya kan, di samping jalan batas trotoar. Terus tiba-tiba beres makan mau pulang, ada yang minta ini jalan punya siapa? Nah, padahal tidak punya hak sebenarnya. Tapi kita kalau nggak dikasih hati enak. Kita. Iya, hati. Iya, gitu. Enak, cuman maksudnya walaupun orang adu mah. Tapi kalau misalkan itu dipernahkan gitu ya ke pemerintah,
Jadi naonnya, jadi ke urang lagi regreg gitu, Pak. Ya. Merek teh gitu. Jadi gini lah maksud saya, maksud kita, ya penataan dari hal kecil juga harus diperhatiin. Betul. Karena ini kawasan-kawasan hidup gitu kan. Dari jalur selatan, barat masuk ke kita. Betul. Produknya digini kapling-kaplingnya luar biasa. Ketika keluar situ kita kumuh. Makanya saya menghimbau lah kepada pemerintah setempat, bukan setempat ya, Pemkot itu. Saya tugasnya, mari tata Kota Bogor itu untuk mewujudkan tadi kota taman. Kiri kanan hijau, gitu. Kamu mau arek gang betenya Pak nya? Eta teh pas arek belok teh pertama astagfirullah, aya tukang pecel ayam, segala rupa. Komo apalagi kalau itu lagi padat-padatnya Pak pengunjung. Terganggu kan? Macet parah gitu kan. Maksudnya bukan macet parah, jadi akhirnya kita mau nyalip dia bingung ya teh. Iya, betul. Tambah lagi kan lampu merah di depan. Kita bayangin bagaimana perkembangan masyarakat Bogor, baik itu kabupaten maupun kota, kan ini wilayah apa sebutnya? Perbatasan ya, Be? Yeah. Perbatasan, membludak penduduk, masih bisa nampung nggak nih? Kalau misalkan tata kotanya masih seperti ini. Iya, kalau dari sisi itu kan sesuai dengan kepakana deret ukur dari hidung deanya. Iya, benar. Lahan jalan transportasi terbatas, manusia tetap tumbuh. Nah, ya inilah sebuah akibat proses pembangunan. Tapi yang kita harapkan adalah tadi boleh seperti itu, tapi tempatkan, karena banyak masih kok lahan yang kosong. Banyak Pak, pernah. Bisa saja kan dipernahkan, sewa tuh, Kota Boga mah itu kan. Kadang Kota Bogor ini rada aneh Pak. Kemudian aset boga anjeun nya. Disewakeun ke batur gitu nya. Nah. Jika nama Kota Bogor pemerintah tadi teh Pak, hayang jadi juragan kontrakan gitu. Jika nama gitu. Ya pono gila ya. Daripada dipernahkeun gitu di masyarakat. Dalam kesempatan ini saya berharap gitu kita menghimbau gitu kan pada para pejabat terkait untuk kawasan di sini dan tempat yang lain. Sebagai kado istimewa buat Pak Bima itu, lakukan penataan kawasan agar tertib. Sesuai dengan tujuannya dulu, membangun kota taman. Kota taman. Sebab lagi-lagi, kalau tidak berhasil, biasa setelah beres diomongkan sama rakyat. Akhirnya rakyat tadi dosa deh ngomongkan batur, ngomong pimpinan. Gitu kan. Kesel kadang-kadang. Itu mungkin kuncinya hari ini. Ampun. Bapak tos ka Manunggal teh Can? Ngaliwat gitu. Lampu, ya, pernah saya ingin mencoba. Tapi belum sempat tuh. Lapangan nama HD Pak. Cuman? Kaki di mana? Justru, yang tadi teh itu kan bantuan guru Jabar. Iya, Jabar. Jadi hanya membangun yang intinya saja, padahal harus dipikirkan. Betul. Yang kita selalu bayangkan adalah ketika ada kegiatan utama, ada inti plasma lah. Plasmanya tadi Pujasera. Tempat parkir yang cukup. Karena kalau ada lahan untuk fasilitas olahraga, pasti banyak orang di situ. Dia pasti perlu makan, dia perlu minum dan sebagainya. Tempat yang kudu diayakeun. Nah, akhirnya apa? Mengganggu suasana kota yang nyaman gitu kan. Gitu. Geus Maharejo aya tiba-tiba aya spanduk Pak. Iya, nah itu tak komun eta mah. Sepanjang yang pernah kita bahas kan. Jadi suasana kota itu terganggu dengan tadi. Padahal di era digital sekarang, saya sih berharap ya bahwa iklan itu di medsos saja gitu kan. Ulah di tempat gitu, taman dipasang sebagainya gitu kan. Ya kita merasa gimana gitu ya. Tidak bisa melarang, tapi menyaksikan asa semerawut kota itu. Waktu itu Randy ke Garut, bukan gitu. Subang Pak. Di Subang ada satu gerakan anak muda yang bikin seru. Jadi mereka beli pilok, tulis. Jadi spanduk-spanduk caleg ataupun apapun yang ditempel di pohon ditulis sama mereka pelaku penusukan pohon. Oh iya. Itu sempat viral kan? Benar, itu sih berarti kan dicederai. Kalau kan? perlu hidup kan? Dipaku di segala macam itu. Itu spanduknya dipilok kemarin. Iya. Pelaku penusukan pohon. Wah, itu Rani sampai ngakak. Jadi memang maksud dia tuh gini. Seharusnya para orang yang berkepentingan tadi lebih melihat bijak gitu. Bukan hanya terkait penataan kota dan segala rupa. Tadi itu makhluk tuh lain anjen doang gitu. Yang ini juga lagi-lagi ya kesadaran kita berwarga negara. Benar. Kan kalau kita orang cerdas, pantas nggak saya memasang itu di situ. Aduh, ya Allah. Apalagi nanti akan menjadi pejabat publik. Betul. Berarti berikan contoh yang kurang bagus, gitu kan? Ya sama dengan debat capres, wapres, para pendukungnya. Iya. Berikan suasana yang mendidik buat warga negara sehingga ketika kita memberikan pilihannya tidak
disajikan narasi-narasi yang kurang berdidik. Cuman anehnya Pak, udah tahu melanggar, Perda sudah ada di Jalan Gunung Batu Pak, di lampu merah Gunung Batu sampai ke lampu merah Yasmin, itu pohon semua dipaku Pak. Ya itu kalau saya menggininya, itu Pemkot mah udah tangannya tidak cukup. Iya ya. Saya lagi-lagi ini kesadaran. Bener sih. Para caleg. Pan pasti yang nyalek itu punya kecerdasan luar biasa, bukan orang ecek-ecek. Ecek-ecek. Tapi kenapa sih memaksakan itu? Jangan kemudian gini, engke Pemkot temu wanian nulungeun saya. Ulah gitu. Ya, kalau saya makan sadar bahwa kita ini tidak pantas, lakukanlah yang tempat yang seharusnya. Betul. Tetapi memang Pemkot pun harus berikan sosialisasi. Katakanlah tempatnya di ini yang tidak boleh gitu kan. Kalau perlu ada satu kawasan khusus. Lagi-lagi mungkin Pemkot pun tidak punya tempat untuk itu. Nah, akhirnya antapnya lah gitu kan. Lucunya debat Pilpres kemarin Pak ngomongin etika Pak. Yang ono etikanya jorek, ini etikanya bagus. Ini mah kita nilai aja siapa caleg atau presiden wakil presiden yang naruh spanduk bukan pada tempatnya berarti tidak beretika. Iya, pada dasarnya kan itu kan. Etika nilai luhur yang melekat kepada masing-masing untuk taat kepada aturan atau asas kan etika kan, menghormati para pihak gitu kan. Tapi ketika misalkan narasi-narasinya tidak pantas, sesungguhnya semua pihak tidak punya etika. Yang menyeramkan adalah di depan Yasmin Pak, ada spanduk gede salah satu caleg. Ini nggak bayangkan, angin gede gitu ya. Angin gede tapi banyak kecelakaan menimpa orang lain. Kumaha eta? Nah itu siapa yang bertanggung jawab kan? Betul. Kalau perlu misalkan nih Pemkot atau KPU-nya menyiapkan tempat khusus kan, benar. Pasang nih di sekitar wilayah. Betul. Bawa sekian panggung lah, bukan panggung, tempat lah. Tempat. Foto anu kan. Tata gitu. Ulah di tempat mana wae. Misalkan kawasan Yasmin satu, tapi tempatnya kosong. Pasang tempat itu, area itu. Area untuk iklan dalam kutip ya, untuk promosi dia, pasang tuh, ulah di mana-mana maksudnya kan. Nah, ada satu lagi yang nggak beretika Pak. Istri marah-marah kemarin. Ada salah satu caleg masang stiker depan rumah di jendela. Allahu Akbar. Tempel set, nggak tahu lah siapa yang masangnya. Istri keluar, dicabut sambil marah-marah. Orang tuh nggak tahu adab, main tempel-tempel aja lu kira di rumah lo kan? Nggak boleh memang. Itu kacau sekali sekarang. Ya, adab kita kan bukan etika lagi, adab kita kan nggak boleh masuk pekarangan tanpa izin, apalagi masang-masang benda kan. Kita masuk pekarangan tanpa izin juga sudah dosa. Sudah dosa. Tapi kenapa orang di atas ngomongin etika-etika, tapi spanduknya tidak beretika? Jadi itu mungkin etika itu hanya konsumsi untuk diucapkan. Iya. Tapi dia tidak menyadari bahwa dia sedang melanggar etika. Dan orang yang sering menyalahkan orang lain, sesungguhnya dia punya kesalahan. Kadang-kadang begitu seringnya. Seperti itu. Mengkritisi orang lain, tapi Sony tidak memberikan contoh. Jadi hanya sekedar argumentasi untuk pembenaran kepada pihak-pihak lain. Saya beretika, Anda tidak beretika. Tidak beretika. Wah, itu repot. Udah. Ya, seperti itulah pembahasan kita, Pak. Ya. Mungkin bisa menjadi hiburan dan masukan buat Sadulur Sambo, terutama para penjaga kebijakan di Kota Bogor. Supaya jalan-jalan, taman-taman tuh tertib gitu kan, tong diantep. Jadi Kota Bogor itu harus sadar kalau kaki lima tempatkan ke tempatnya, fasilitasi dong. Kan masyarakat Kota Bogor bukan hanya kita. Betul. Bukan hanya Bapak yang memimpin gitu, tapi para kaki lima juga diberikan haknya untuk berdagang dan mencari rezeki gitu ya, Pak ya. Terus untuk para politisi yang kayak gitu-gitu tuh yang merusak pemandangan, terapkan etika atau terapkan etika kota, etika lingkungan. Etika hati. Nah, itu etika ngeunah dipandang oge kan ya, gitu. Ya, terus kieu mun bisa misalkan ukurannya sama diatur ieu mah nu gede nu leutik. Aduh ya Allah subhanallah. Nu gede mah boga duit, nu leutik teu boga duit. Kurang modal meureun eta ge. Gitu kan. Sekarang logikanya gini, Pak. Mereka ini kan mau mempromosikan dirinya, ya kan? Masa sih mempromosikan spanduk nang dipasang make awi? Bingkayan tuh. Ya, tadi teh menurut waktunya sebentar. Iya. Banyak biaya untuk yang lain. Untuk ini, aduh benar-benar sih itu dari sisi itu akhirnya kita belum masuk kategori negara mau maju ya. Belum, Pak. Jadi kalau awi mah kan gitu kan. Kampanye ge masih pakai baliho jeung awi ya, justru, ya Allah gitu kan. Ya Allah, di Amerika Serikat, di negara-negara maju udah via medsos, Pak. Handphone ke handphone, mulut ke mulut, rumah ke rumah. Bahkan itu bagusnya itu. Di Jepang, Randy masih ingat itu kampanye calon legislatif, Pak ya.
senat di sana. Mau sapanduk patah ditempel, digandong anjina keliling perumahan. Bisa itu. Mempromosikan dirinya. Di urang mah era meureun. Era. Di Jepang itu saking nggak pedulinya kan. Ya. Sampai kayak gitu. Tapi intinya tadi teh ya, yang kata Bapak teh nya, hayu atuh pakai etika gitu. Iya, benar. Pakai etika. Jadi ulah ngomong di luhur debat pilpres etika. Terus kan diributkeun deui ku hiji 2 3 ngomongkeun etika, ngomongkeun akhlak, ngomongkeun ieu gitu kan. Ngomong anu tidak berakhlak, ngomong ngerasa berakhlak, ada yang berakhlak ngerasa kan sih sudah cukup gitu kan. Anu ngora ngerasa leuwih pintar, anu kolot ngerasa embung diculuangungan penuh ngora. Atuh mah beres-beres etika mah. Bener. Anu mah eta spanduk bereskeun. Ya eta yang kecil-kecil lah. Yang kecil-kecil. Ulah kayak gede-gede heula itu kan. Ketika teuletik tidak beres, komono gede. Gitu. Kan seperti itulah ya. Jadi jangan maksudin dengan ego. Orang teh asa pangasa gitu. Asa pangasa. Nah, gitu. Hebat lah gitu kan. Padahal kita bisa menilai. Betul, kan dengan dia cara bicara, gestur dia, keseharian yang bersangkutan, kan melekat. Jangan kemudian kita seolah bertika pada forum tertentu, tapi setelah itu etikanya di luar etika. Di luar etika, gitu. Luar biasa. Seperti itu Pak. Ya oke. Sepertinya cukup nih. Cukup. Kayaknya nanti juga ada yang lebih menarik lagi kita bahas Pak, yang santai-santai juga. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe nih buat Sadulur Salembur. Jangan lupa juga share jika video ini menyenangkan, menarik, dan bermanfaat buat kalian. Saya dan narasumber pamit, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BCI selalu di hati kita.